suara kita bisa keras, bisa kecil. Kalau kita ditanya atau presentasi nih ke depan kelas, boleh teriak-teriak tidak? Tidak, harus tahu batasan. Suaranya harus tegas, harus jelas. Lalu boleh pelan tidak? Kalau presentasi tidak. Apa ada aturan, ada norma, itu semua pasti ada alasannya. Supaya apa tadi? Tidak berantakan, betul. Supaya kehidupan tidak berantakan. Karena segalanya kita harus tahu aturan dan tahu norma. Lanjut ya. Bayangkan kalau tidak ada aturan. Nah, tanpa aturan, bagaimana ya tanpa aturan? Berantem, betul. Di sini ada taman bermain. Lalu ada apa? Lalu lintas, sampah berserakan. Nah, kalau bedakan yang tidak ada aturan dan adanya aturan. Coba, apa yang kalian lihat di dua gambar ini? Iya, betul. Di jalanan jika tidak ada aturan, aturan lalu lintas namanya. Nah, aturan apa ya biasanya? Di lalu lintas ada apa aja aturan apa? Pakai helm, betul. Kalau memakai apa? Berkendara di motor harus pakai helm. Lalu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah. Nah, kalau tidak ada lampu merah akan terjadi apa? Tabrakan, betul. Nah, bedakan dengan yang ada aturan, maka jalanan atau lalu lintas akan tertib, betul. Di taman bermain jika tidak ada aturan, berantem. Lalu kalau ada aturan, ya, aturan apa yang taman bermain? Ayo, aturan apa coba? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus harus berukun dengan teman. Sering nyanyi kan rukun dengan teman? Ya, itu aturan dalam bermasyarakat. Nah, mengenal norma dan adat istiadat. Norma, aturan yang berlaku di suatu wilayah. Wilayah Indonesia itu kan luas. Dari mana? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kenapa ya kok disebut berjajar pulau-pulau? Karena banyak pulau. Ada berapa jumlah pulau di Indonesia? 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Ada pulau yang besar, ada pulau yang kecil. Siapa yang tahu pulau besar di Indonesia? Ada 5 pulau. Ada Kalimantan, Sulawesi, betul, ada 5. Sisanya yang kecil. Ada yang tahu nggak pulau kecil itu ada apa aja? Bali, terus apa lagi? Madura, Pulau Seribu, banyak ya. Nah, makanya aturan yang berlaku di suatu wilayah, masing-masing wilayah mempunyai norma dan aturan, betul. Aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan secara turun-temurun. Jadi norma dan adat istiadat itu secara turun-temurun. Contohnya ada adat apa yang kalian tahu? Coba di sini ada yang dari daerah nggak? Punya kampung halaman nggak? Nah, dari mana aja? Bogor, terus Ambon, Kuningan, sama kayak ibu sekampung kita. Dari mana? Sama juga Kuningan. Dari mana lagi? Manado, jauh. Coba ibu mau tanya yang dari Manado. Yang dari Manado tahu norma dan adat istiadat di mana? Nggak tahu. Nanti nanya sama mama papanya ya. Ada apa ya Ma di kampung aku? Gitu. Coba ada yang tahu nggak di kampungnya? Ada norma atau adat istiadat aturan tertentu? Dari Jawa, ada dari Jawa. Nah, ada apa biasanya di kampung kamu?
sama C yang mirip-mirip. Ada perayaan Selamatan. Ada aturannya nggak? Ada aturannya. Seperti apa contohnya? Ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada peta Indonesia. Tadi yang disebutin ada pulau apa? Yang mana yang Sumatera? Itu. Ini Sumatera. Ini apa? Ini Sulawesi. Ini Jawa. Ini apa? Ini 5 pulau besar di Indonesia yang mempunyai norma adat istiadat. Daerahnya masih luas tidak? Luas. Nah, di sini ada misalnya Pulau Bali. Pulau Bali itu dekat dengan Jawa Timur. Ada adat istiadatnya itu namanya ngaben. Ngaben, pernah lihat ngaben? Nah, ngaben itu apa ngaben? Pembakaran mayat, betul. Menurut kepercayaan di Bali, Hindu Bali, kalau keluarganya ada meninggal, itu harus dibakar, betul. Namanya upacara ngaben, betul. Lanjut ya. Nah, Bali, para penjaga kedamaian. Namanya apa? Betul. Pernah ada yang ke Bali? Siapa yang pernah main ke Bali? Oke, siapa namanya? Novi. Novi, di Bali ada apa, Novi? Lovely. Ada apa di Bali? Ada ogo-ogo. Apa sih itu ogo-ogo? Pernah lihat ogo-ogo? Ogo-ogo itu perayaan membakar karma buruk, sifat buruk yang ada di diri masyarakat. Iya, betul. Karena dalam diri masyarakat atau manusia itu pasti punya sifat buruk. Sifat buruk itu berasal dari setan. Nah, ogo-ogo itu makanya bentuknya seram karena perwujudan dari sifat buruk, energi negatif dari setan. Nah, itu harus dibakar menurut kepercayaan Bali. Jadi bukan sembarang festival ya, tapi itu adat istiadat yang sudah turun temurun. Nah, ada suku Baduy. Banten, siapa yang pernah ke Baduy? Belum pernah. Jadi Baduy itu mempunyai aturan adat super ketat untuk melindungi alamnya. Dia tidak boleh ada teknologi modern. Dia itu Baduy itu dibagi menjadi dua. Ada Baduy pintar. Kalau Baduy dalam tidak boleh apa? Tidak boleh menggunakan listrik, betul. Terus tidak boleh bawa HP, betul. Kalau Baduy luar boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, seperti tadi di awal ada batasnya. Baduy luar boleh, tapi ada batasnya. Nah, aturan kerasnya tidak boleh pakai listrik, tidak boleh bawa HP atau kamera. Tujuannya apa? Untuk apa tujuannya? Mempertahankan adat dan menjaga hutan dari kerusakan. Hidup sama selaras dengan alam. Nah, masyarakat Baduy itu hidup selaras dengan alam. Kalau alamnya rusak, mereka bisa hidup atau tidak? Tidak, seperti kita. Kita itu hidup
Belajar wawancara. Apa itu wawancara? Bertanya. Kalau orang yang sedang diwawancarai, namanya apa? Narasumber. Berarti kalian sebagai pewawancara harus mencari narasumber. Betul. Dibagi kelompok aja ya. Kalian ada 27 ya? Boleh bagi ke belakang. Susun yang ke sini. Susun yang KTD. Di sini ada nama narasumber. Terus ditanya nanti norma dan adat istiadat di sana ada apa. Lalu daerahnya dari mana. Lalu paraf dari narasumbernya. Betul. Dikasih waktu berapa menit ya? 120 menit. Ulang lagi ya. Kalian berkumpul dengan kelompoknya, lalu mencari narasumber untuk diwawancara. Bertanya ada apa di sini? Norma atau adat istiadatnya apa? Lalu daerah asalnya dari mana? Lalu parafnya ya. Nanti kalian tulis di sini. Misalnya Butia, nama di sini Butia. Norma atau adat istiadatnya apa? Asal daerahnya dari mana? Nanti paraf dari Butia gitu. Dicari waktunya. Ada 5 orang ya? Berarti 10 menit cukup. Masing-masing satu narasumber 2 menit berarti. Cukup tidak? Tidak. Kan ada banyak ya? Ada misalnya ada paripan, terus ada warga sekolah ya, ada ibu kantin atau ada ibu bapak guru yang lagi lewat, boleh. Susun strateginya. Nah, bagian 1, lihat bagian 1. Bagian 1 itu yang tadi ya, gambar pacalang, adat, nama adatnya apa, terus asal daerah Bali, aturan yang berlaku apa. Nanti kita kerjain itu bareng-bareng di kelas ya. Ibu tampilin di depan. Nah, lalu yang ketiga, bagian 3, analisis dan kesimpulan. Contoh nomor 1, apa perbedaan utama antara norma dan adat istiadat menurut pemahamanmu? Itu nanti kita di kelas. Yang di luar kelas itu yang bagian 2. Mau bagian 2 dulu supaya tidak Kalau kamu pernah ke Bali, mungkin kamu pernah melihat sosok-sosok ini. Memakai kain kotak hitam putih, udeng di kepala, berdiri tegak di jalan. Mereka bukan polisi biasa, tapi pecalang, polisi adat yang hanya ada di Bali. Tapi tidak bekerja. Atau menghadap kepada Tuhan. Bukan nama sakti untuk mengucap syukur dan saling memaafkan. Cari 5 orang narasumber, ditanya. Ditanya apa aja itu? Ada apa aja? Norma, adat istiadatnya sama angka daerahnya. Lalu tanda tangan. Bisa dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ayo ditanya bapaknya. Izin ya Pak. Iya, tugas. Mbak, izin ya Mbak. Diwawancara. Jangan lupa paraf
ya. Ayo, tadi peraturannya gimana? Salam dulu ibunya. Bilang permisi dulu. Oh iya, ibu nggak apa-apa. Yang sudah boleh ke kelas ya. Kan tadi sudah mengerjakan LKPD, wawancara warga sekolah, dan apa diskusi kelompok. Ini ada evaluasi, ya. Dikerjakan secara mandiri atau sendiri. Yang gak masuk kan tadi 4 orang. Nih, ibu bagikan dulu. Evaluasi. Oke, hari ini pelajarannya sudah selesai. Nah, hari ini belajar apa? Apa yang kalian belajar? Tentang norma dan dari mana aja? Baduy, Bali, Banten, apa lagi? Terus kalian habis melakukan apa hari ini? Wawancara apa? Iya, wawancara ada TV dan norma. Berhasil? Oke, bagus. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak jalan-jalan. Oke, tidak pertanyaan, benar, serius. Siapa ibu yang mau tanya sekarang? Baduy, dari mana asal daerah Baduy? Banten. Siapa namanya? Monita dari mana? Banten.